Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sudah mengundang narasumber saya yang akan saya wawancarai mengenai hukum pidana adat di daerah Jawa. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Mbak siapa? Adel. Oke, kepada Mbak Adel, saya memohon izin untuk merecord kegiatan wawancara ini untuk dijadikan dokumentasi kami. Apakah diperbolehkan? Baik. Mbak Adel usianya berapa? Usia saya 25 tahun. 25 tahun. Baik. Apa Mbak Adel asli Jawa atau bagaimana? Kebetulan saya asli Jawa, tapi untuk sekarang saya lagi merantau ke Batam. Jadi Mbak Adel sudah berapa lama tinggal di Jawa? Saya tinggal di Jawa dari usia balita sampai 17 tahun. Oh, baru selebihnya Mbak Adel di sini. Oke, berarti Mbak Adel sekarang lagi merantau ya? Berarti kurang lebih Mbak Adel tahu apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di Jawa selama Mbak Adel tinggal di sana, betul? Oke. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, mohon dijawab sesuai dengan pengetahuan Mbak Adel. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Mbak itu sebagai tokoh masyarakat adat, apa saja sih bentuk pelanggaran atau perbuatan salah yang dalam tradisi masyarakat Jawa Tengah itu dianggap sebagai pelanggaran pidana adat dan bagaimana biasanya masyarakat merespon hal tersebut secara turun-temurun? Biasanya dalam masyarakat kami di Jawa, biasanya pelanggaran adat masih sering disebut sebagai tantangan. Contohnya pelanggaran asusila seperti kumpul kebo, perzinaan, karena dapat merusak kesucian desa. Oke, berarti kalau misalnya mereka melakukan hal-hal tersebut kayak perzinaan seperti itu, apa sih sanksi yang didapat oleh warga tersebut? Sanksinya berupa dihakimin masyarakat desa. Apa kemungkinan mereka bakal diusir oleh warga? Kemungkinan besar ya. Apakah mereka juga akan dikucilkan atau dicemooh seperti itu? Sudah tentu ya. Oh, oke, berarti mereka mendapat sanksi sosial ya tentu saja, dan uh, terkadang juga mereka bakal diusir dari desa. Selanjutnya, apakah ada yang lain, contoh lain? Contoh lain seperti mencuri hasil uh, hasil hasil Kayak misalnya tetangga itu memanen di Iya. kebun gitu, terus tetangga lain mencuri, itu bakal apa ya, dapat sanksi juga. Sanksinya apa tuh? ya berupa dihakimi seperti yang tadi. Dihakimin sudah pasti ya, dan kalau melakukan tersebut juga pasti hilang juga ya rasa percaya diri satu sama lain. Saya rasa cukup. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana prosedur pemberian sanksi adat di wilayah Mbak? Apakah masih ada sanksi yang bersifat non-fisik seperti dikucilkan, denda adat, atau kewajiban melakukan ritual pembersihan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban? Di sini sanksinya bukan sekedar hukum, dihukum fisik, tapi juga ada sanksi sosial berupa dikucilkan masyarakat. Oh, berarti kalau dikucilkan masyarakat itu seperti yang awal ya, melakukan perzinahan itu sudah pasti dikucilkan Kak? Ya. Atau Mbak ada tahu lagi atau hanya itu yang Mbak tahu? Itu saja yang saya tahu. Kalau untuk denda itu apa ada di desa Mbak? Ada denda untuk korban. Oh, berarti kalau misalnya pelaku merugikan korban, pelaku memberikan denda berupa uang atau barang gitu ya? Betul. Berarti apa namanya, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Oke, berarti denda ada. Selanjutnya yaitu apa ada ritual-ritual yang harus dilakukan? Kebetulan di desa kami masih menjalankan ritual tersebut seperti ritual selamatan. Selamatan itu maksudnya ritual gimana? Seperti mengundang masyarakat desa untuk melakukan doa bersama. Oh, berarti kayak mengumpulkan masyarakat-masyarakat sekitar lalu melakukan doa bersama seperti itu. Oke. Berarti tujuannya itu biar membersihkan desa ya dari energi-energi negatif. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga.
Menurut Mbak, sejauh mana efektivitas sanksi adat ini dalam menjaga ketertiban di masyarakat dibandingkan dengan proses hukum formal di kepolisian? Apakah sanksi adat dianggap lebih memberikan efek jerah atau justru lebih mengedepankan pemulihan hubungan kekeluargaan? Sanksi adat sering sekali dianggap lebih lebih efektif secara psikologis masyarakat Jawa. Berarti kalau dibandingkan dengan kepolisian bagaimana? Kalau kepolisian kan kalau udah keluar dari penjara belum tentu selesai masalahnya. Oh ya, mereka masih mendapatkan sanksi sosial ya, seperti iya sih yang saya tahu juga seperti itu. Karena kalau sudah masuk ke polisi atau di penjara, pasti mereka tuh setelah keluar masih mendapatkan sanksi sosial berupa susah mencari pekerjaan, dan juga masih sering dicemooh oleh warga-warga sekitar gitu. Betul. Berarti menurut Mbak lebih tertib kalau sanksi adat ya. Kalau apa namanya? Eh, apakah sanksi adat itu dianggap lebih jerah atau justru lebih mengedepankan pemulihan hubungan kekeluargaan? Berarti adat itu lebih mementingkan kekeluargaan dibandingkan memberikan efek jerah. Apakah itu masuk ke semua kasus atau hanya kasus-kasus tertentu aja? Hanya kasus-kasus tertentu. Berarti kalau kita pikir secara logika itu kasus-kasus yang kecil saja yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau kita balik lagi ke awal kan ada tuh sanksi yang dikecilkan, diusir dari desa. Berarti itu lebih apa ya, memberikan efek jerah bukan? Iya kan? Berarti semua itu tergantung kasus yang diperbuat oleh masyarakat kan. Tapi berarti masyarakat Jawa itu masih mementingkan kekeluargaan. Jadi kalau kasusnya itu yang kecil dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, pasti akan mereka maafkan. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih untuk Mbak Adel untuk wawancaranya dan terima kasih sudah memberikan pengetahuan apa yang Mbak Adel tahu. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sudah mengundang narasumber saya yang akan saya wawancarai mengenai hukum pidana adat di daerah Jawa Tengah. Narasumber saya merupakan ibu saya sendiri yang bernama Ibu Aisyah. Oke, Ibu Aisyah. Saya izin untuk merekam wawancara ini untuk dijadikan dokumentasi apa, diperbolehkan? Diperbolehkan. Oke. Ibu Aisyah berusia berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Oke, berarti sudah cukup lama ya ada di Jawa. Kurang lebih dari kecil kan, Ibu? Iya. Oke, langsung saya tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Ibu sebagai tokoh masyarakat adat, apa saja sih bentuk pelanggaran atau perbuatan salah yang dalam tradisi masyarakat Jawa Tengah itu dianggap sebagai pelanggaran pidana adat dan bagaimana biasanya masyarakat merespon hal tersebut secara turun-temurun? Kumpul kebo misalnya, Kumpul itu termasuk pelanggaran itu. Kira-kira sanksi apa yang bakal didapat oleh masyarakat yang melakukan hal tersebut? Biasanya sih nggak ada sih hukuman yang berat-berat itu nggak ada, paling dinikahkan aja itu. Dinikahkan. Baik, berarti dinikahkan. Lalu ada nggak misalnya karena mereka sudah berbuat zina diusir dari desa, apa hal-hal semacam itu juga berlaku? Enggak ya. Selanjutnya ada lagi selain itu pencurian juga. Pencurian juga termasuk pelanggaran adat itu. Biasanya sanksi yang didapat dari masyarakat yang melakukan hal tersebut apa itu? Biasanya tokoh masyarakat lah yang akan mengurusnya itu. Mengurusnya? Sebelum ya maksudnya hukuman apa yang setimpal dengan barang yang dicurinya. Bisa dikasih contoh misalnya yang pernah Ibu lihat di lingkungan Ibu terkait kasus tersebut? Misalnya ya pencurian yang ringan-ringan saja, kayak hasil kebun atau apa kayak gitu kan termasuk pelanggaran juga itu. Oke, kira-kira kalau
dia melakukan seperti itu, sanksi yang biasa didapat itu yang seperti apa? Ya nggak ada sanksi berat, paling disuruh mengembalikan barang curian serta dikasih peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apa warga tersebut tidak dikucilkan atau lain sebagainya? Pasti dikucilkan pastinya. Berarti untuk yang kasus yang pertama Unggul Kebo itu juga bakal dikucilkan oleh warga. Pasti. Tapi masih diberi kelonggaran ya, Iya. dia nggak diusir dari Nggak, desa. masih ada kesempatan Oh, untuk baik. tetap tinggal di desa tersebut. Apa ada lagi kasus lain yang ibu tahu? Cukup itu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana prosedur pemberian sanksi adat di wilayah tersebut? Apa masih ada sanksi yang bersifat non fisik seperti dikucilkan, diasingkan, denda adat, atau kewajiban melakukan ritual pembersihan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban? Setahu saya dikucilkan dari desa pasti itu. Tapi kalau ritual-ritual enggak. Berarti kalau setahu saya juga ada kayak ritual doa-doa kayak gitu untuk iya kan, kalau di desa itu kan pasti banyak pantangannya. Jadi kalau ada orang yang udah misalnya aja dia berbuat zina, dia disuruh melakukan ritual buat pembersihan desa itu dengan cara doa-doa, apa itu enggak termasuk? Enggak. Enggak ya. Di tempat saya enggak. Mungkin di tempat lain iya. Kalau denda ada? Ada. Biasanya berupa apa? Berupa uang. Uang. Biasanya tuh uangnya sebesar berapa nominalnya? Tergantung kepala itunya, adatnya meminta berapa. Berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Berarti tergantung kasusnya juga ya? Iya, tergantung kasusnya. Oke, baik. Berarti yang ada itu cuman sanksi non fisik seperti dikucilkan sama denda ya? Iya. Berarti ritual-ritual itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu jika terjadi suatu tindak pidana, bagaimana masyarakat menyeimbangkan antara penyelesaian secara adat dengan hukum pidana nasional? Apakah ada kasus yang cukup diselesaikan di tingkat desa tanpa melibatkan pihak berwajib? Tergantung kasusnya seperti apa sih. Kalau besar pastinya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi kalau masih bisa diselesaikan kekeluargaan, kita selesaikan dengan kekeluargaan dulu. Berarti masyarakat masih menerapkan sistem musyawarah mufakat. Iya. Berarti kalau kasus-kasus yang besar yang nggak bisa ditanganin oleh kepala desa itu contohnya yang gimana? Pembunuhan, Pembunuhan, oke. perampokan. Perampokan. Iya. Tapi kalau perampokan kan sama kayak pencurian. Apa segala macam perampokan atau pencurian itu tetap masuk ke polisi atau enggak? Misalnya tuh kayak kalau dia ada nih ibu-ibu, dia nyuri obat di warung karena buat orang rumahnya yang sedang sakit. Nah, apa itu dia dilaporkan ke polisi atau diaduin ke kepala adat? Ke kepala adat dulu lah, itu kan enggak kejahatan yang enggak terlalu besar. Oh, jadi dia tergantung kasusnya ya. Kalau udah kayak mencuri motor atau Iya. maling rampok di Iya, rumah, rampok. Nah, itu sudah baru. pasti diaduin ke kantor polisi. Oke, berarti adat Jawa ini masih mementingkan kekeluargaan. Betul. Oke, baik, cukup. Selanjutnya lagi pertanyaannya, sejauh mana efektivitas sanksi adat ini dalam menjaga ketertiban di masyarakat dibandingkan dengan proses hukum formal di kepolisian? Apakah sanksi adat dianggap lebih memberikan efek jera atau justru lebih mengedepankan pemulihan hubungan kekeluargaan? Efek jera juga, terus kekeluargaan juga. Oh, berarti dua-duanya ini berhubungan ya? Iya. Tapi bukannya kalau yang dilihat tadi bukannya lebih mementingkan kekeluargaan ya kalau sanksi adat itu? Ya kekeluargaan. Ya juga kan. Juga. Tapi kalau misalnya yang kayak kembali ke kasus awal, dia itu sudah melakukan zina terus dikucilkan, itu bukannya
secara nggak langsung masyarakat sudah tidak mau menerima dia? Ya mungkin lama-kelamaan akan kembali seperti semula. Oh, berarti butuh waktu ya? Iya, butuh waktu. Oke. Baik, berarti adat Jawa itu lebih mementingkan kekeluargaannya. Jadi mereka memberikan efek jerah itu di awal, tapi nanti lama kelamaan bakal kembali seperti semula. Oke. Pertanyaan terakhir, kalau di era modern saat ini perubahan apa yang paling terlihat dalam penerapan hukum pidana adat di Jawa Tengah? Apakah nilai-nilai lama masih dipegang teguh oleh generasi muda atau sudah mulai memudar dan tergantikan sepenuhnya oleh hukum negara? Sudah mulai memudar. Oh, berarti sekarang ini sanksi-sanksi yang sebelumnya memang sudah dilakukan udah mulai memudar. Iya. Oke, berarti yang sebelum-sebelumnya sudah mulai memudar dan digantikan dengan hukum negara yang berlaku saat ini ya. Oh, berarti sistemnya itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi lama-kelamaan yang sanksi-sanksi yang dulu atau tradisi yang dulu itu sudah mulai memudar. Begitu? Oke. Oke, cukup sekian kepada Ibu Maisa. Terima kasih untuk waktunya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu. Kecuali itu kalau ada itu Pak RT RW itu yang nanyain yang harus mengharuskan bagaimana gitu lah. Itu ya ada mungkin. Oke. Selanjutnya kalau sanksi kayak denda gitu juga pasti ada ya. Kalau orang itu merugikan korban, itu pasti ada denda juga yang diminta. Itu betul? Untuk Ya itu tergantung yang melakukan, yang malah yang gimana apa minta denda apa enggak. Oh, oke. Kalau diusir dari desa itu berarti berkemungkinan juga nggak, Nek? Kalau dia udah melakukan kesalahan yang fatal. Dan kalau diatur nggak mau ya bisa juga. Oh, bisa diusir. Oke. Misalnya orang udah berzina, kan berzina kan besoknya kan jelek. Habis itu kan kadang kan warga kan jadinya kan nggak terima. Ya. Yang guru ya gitu pergi aja kalau kayak gitu terus kan ada juga yang gitu. Ya. Berarti berkemungkinan juga ya bakal diusir. Iya. Selanjutnya apa di sana juga masih ada sanksi sosial kayak buat ritual kayak gitu? Kalau ritual ya perzinahan ya kayaknya aku dengar nggak tahu. Oh, berarti enggak ya. Tapi kalau misalnya nih dia udah ngelakuin kesalahan besar ya nggak harus zina juga, tapi udah fatal kali, apa perlu diadain selamatan gitu biar desanya tuh terhindar dari sial? Ya ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Oh, berarti nggak merata ya dia, berbeda-beda tergantung apa yang udah ditetapin sama kepala adatnya. Tergantung sama pengalamannya sendiri. Iya. Oh, oke. Berarti kalau di desa itu sebenarnya lebih efektif sanksi adat apa sanksi dari negara gitu, Nek? Sanksi dari negara. Kayak misalnya lebih patuh ke hukum negara apa kayak ke hukum pidana adat? Lebih efektif Negara. mana? Oh, negara ya. Berarti sekarang udah lebih efektif untuk hukum yang negara ya, masyarakatnya nerapinnya. Iya. Terus Taati peraturan. kalau kalau di
Kalau apa namanya masyarakat adat Jawa itu berarti mereka lebih mementingkan menyelesaikan secara kekeluargaan atau enggak? Atau bagaimana? Ya terutamanya kalau kekeluargaan sudah nggak bisa, dan itu asal kepolisian. Oh, berarti kalau masalah kecil kayak cuman mencuri hasil kebun kayak gitu masih bisa lah ya diselesaikan secara kekeluargaan. Iya. Tapi berarti kalau masalah karena udah rampok, udah pembunuhan, itu apa namanya kepala adat udah nggak bisa nyelesain lagi bukan? Ada lah. Berarti udah langsung lapor ke pihak polisi ya. Berwajib ya. Oke. Untuk perubahannya saat ini gimana? Apa sampai sekarang masih efektif, masih dipakai atau enggak hukum pidana adatnya? Ya sebenarnya ya ada dipakai. Ada ya. Tapi nggak seefektif dulu atau masih sama aja kayak gitu? Masih sama. Masih sama ya. Untuk anak-anak muda yang zaman sekarang emang masih nerapin hukum pidana adat? Nah, sekarang kayaknya nggak tahu adat. Enggak ya. Berarti Yang tahu orang enggak. apa namanya saat ini tuh hukum adat itu masih ada tapi udah nggak sekuat kayak dulu lah ya Nek. Dia Iya. apalagi di kalangan generasi muda pasti kan udah banyak yang kurang tahu juga kan. Iyalah. Yang orang adat kan dulu. Oh. Oke, baik. Terima kasih kepada Nenek Rasmini untuk wawancaranya. Saya izin untuk mengambil dokumentasinya untuk kebutuhan kuliah saya. Terima kasih Nenek Rasmini. Iya. Sama-sama anak kita. Nenek.